Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya dan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Apa kabar semuanya yang masih belajar di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita akan belajar sedikit konsep tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tentu kita akan ketemu lagi dengan positif, negatif, positif. Jangan bosan untuk belajar ya. Baik, kita langsung ke papan tulis. Baik, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita sedikit belajar tentang konsepnya ya. Jadi untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, di sini saya sudah tuliskan di papan ada positif kali positif, negatif kali negatif, kemudian positif kali negatif, dan negatif dikali positif. Nah, kita perhatikan yang pertama dan kedua. Apabila sama tanda, positif dikali dengan positif atau negatif dikali dengan negatif itu sama tanda, maka jawabannya akan positif juga. Jadi nanti hasilnya akan positif. Jadi apabila perkalian yang tandanya sama, misalnya positif 2 dikali positif 3, nanti hasilnya akan positif. Ya, tentunya pasti ya, kalau bilangannya positif pasti tidak masalah. Kalau misalnya negatif 2 dikali negatif 3, maka hasilnya akan positif. Positif 6. Ya kan, nanti kita belajar angkanya. Ini kita belajar konsep terlebih dahulu. Kemudian bagaimana jika dia beda tanda? Misalnya positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka jawabannya dia akan tandanya negatif. Oke, itu konsep dasarnya untuk kita ke perkalian dan pembagian bilangan bulat, dan perkalian ini berlaku juga ke pembagian. Jadi konsep seperti ini juga berlaku untuk pembagian, bukan hanya untuk perkalian ya. Jadi misalnya saya ubah tandanya menjadi pembagian. Jadi misalkan positif dibagi dengan positif, negatif dibagi dengan negatif, positif dibagi dengan negatif, dan negatif dibagi dengan positif juga berlaku hal yang sama. Apabila sama tanda, negatif, positif, maka hasilnya akan positif, dan apabila beda tanda, negatif. Jadi konsepnya sedikit berbeda dengan penjumlahan dan pengurangannya. Jadi jangan sampai nanti kita salah mengerjakan soal. Jadi kita harus ingat baik-baik kalau pengurangan, penjumlahan konsepnya seperti di video sebelumnya, kalau perkalian dengan pembagian seperti ini. Oke, kita ke contoh soal supaya kita bisa lebih paham. Baiklah, kita masuk ke contoh soal perkalian bilangan bulat. Di sini sudah ada 4 contoh, angka sama, cuman tandanya yang berbeda. Untuk contoh nomor 1, saya rasa tidak ada masalah ya, karena dia positif. 8 kali 4 sama dengan 32. Selanjutnya, negatif 8 dikali negatif 4. Sesuai konsep sebelumnya bahwa jika sama tandanya, maka dia akan positif. Jadi di sini akan positif, kita tinggal kalikan saja 8 dikali 4 sama dengan 32. Kemudian yang ketiga, 8 dikali negatif 4. Beda tanda, positif, 8 di sini negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian kita kali angkanya, 8 dikali 4 sama dengan 32. Dan untuk nomor 4, negatif 8 dikali 4 sebenarnya sama dengan nomor 3, cuman yang negatif adalah 8. Ini negatif 8, ini positif. Beda tanda perkalian hasilnya negatif. Kita tinggal kalikan saja. 8 dikali 4 sama dengan 32. Oke? Nah, untuk 4 contoh berikut, saya sengaja menggunakan angka-angka yang berbeda biar kita bisa lebih banyak belajar. Tapi sebenarnya untuk konsep perkalian itu kita harus perhatikan 2 hal saja. Yang pertama itu tandanya. Kalau tandanya sama, positif kali positif atau negatif kali negatif, kita ingat bahwa dia hasilnya akan positif. Kalau beda tanda, hasilnya akan negatif.
Nah, kemudian yang kedua yang kita akan perhatikan adalah hasil perkaliannya. Modalnya apa? Harus menghafal perkalian. Nah, kita lihat dari nomor 5 sampai 8 yang tandanya sama adalah nomor 6 dan nomor 7. Berarti 6 dan 7 nanti hasilnya akan positif. Kemudian untuk 5 dan 8 beda tanda. Negatif kali positif, dan nomor 8 positif dikali dengan negatif. Jadi nanti ini hasilnya akan negatif juga. Nah, kemudian ini positif. Kita tinggal kalikan saja angkanya. 5 kali 3, 15. 100 kali 2, 200. Kemudian 11 kali 4 atau negatif 11 dikali negatif 4 hasilnya kan positif. Jadi 44. Kemudian 9 dikali negatif 5, negatif karena beda tanda. 9 kali 5 nya adalah 45. Mudah kan untuk perkalian? Selanjutnya kita masuk ke contoh pembagian bilangan bulat. Ada 4 contoh, angkanya sama, tandanya saja yang berbeda. Untuk nomor 1 tidak ada masalah ya, karena dia positif dengan positif. 40 dibagi 5, langsung saja kita cari hasilnya. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nomor 2, negatif dengan negatif, tandanya sama. Sesuai konsep, tanda sama hasilnya adalah positif, tinggal kita bagi. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Kemudian nomor 3, 40 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif karena beda tanda. 40 bagi 5 sama dengan 8. Negatif 40 dibagi 5, negatif. Bagi positif, hasilnya negatif karena beda tanda. 40 bagi 5 sama dengan 8. Oke. Untuk soal berikutnya, seperti perkalian tadi, pada pembagian saya juga akan memberikan beberapa contoh yang berbeda angka. Nah, kita lihat yang tandanya sama nomor berapa ya? Nomor 5 dengan nomor 8, tandanya sama. Berarti nomor 5 dengan 8 nanti hasilnya pasti positif. Sedangkan nomor 6 dan nomor 7 tandanya berbeda. Di sini positif, di sini negatif, berarti hasilnya akan negatif. Kemudian untuk nomor 7, di sini negatif, di sini positif, maka hasilnya akan negatif. Kita tinggal membagi semua angka-angkanya. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 24 bagi 6 sama dengan 4. Dan terakhir 27 bagi 3 sama dengan 9. Oke. Yang penting kalian sudah tahu konsep dasarnya untuk tanda, dan yang kedua yang penting adalah kalian harus menghafal perkalian. Sekarang kita coba latihan soal ya. Ada 10 nomor yang saya sudah tuliskan di papan tulis. Untuk memudahkan kita menyelesaikan soal yang sudah saya tulis, kita lihat dulu yang beda tanda yang mana ya. Karena kalau sama tanda pasti kan hasilnya positif. Tapi kalau misalnya beda tanda hasilnya negatif. Jadi kita cari dulu dari nomor 1 sampai 10 yang tandanya beda yang mana ya? Yang tandanya beda yang mana ya? Nomor 2 tandanya beda, berarti negatif. Nomor 3 tandanya beda, negatif. Nomor 4 tandanya juga beda, negatif. Ini sama, jadi tidak usah kita otak-atik. Terus ini nomor 6 tandanya juga beda, hasilnya negatif. Ini sama, ini beda, pasti hasilnya negatif. Ini sama, berarti nanti positif. Ini beda tanda, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Nah, kita sudah beri tanda semua yang negatif. Sekarang kita kerjakan perkalian atau dia pembagian. 4 kali 6 sama dengan 24. 7 kali 8 sama dengan 56. 9 kali 3 sama dengan 27. 15 dikali 4 sama dengan 60. 5 dikali 11 sama dengan 55. Selanjutnya ke pembagian. 42 dibagi 6 sama dengan 7. 32 dibagi 8 sama dengan 4. 40 dibagi 5 sama dengan 8. 28 bagi 4 sama dengan 7. Dan yang terakhir 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nah, mudah kan untuk menyelesaikan soal-soal
perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, sekian dulu ya untuk video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa lebih paham, lebih mengerti tentang apa yang kita tadi bahas di video. Oke, kalau kalian suka, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa belajar sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.